Setelah 9 tahun menikah, suaminya tiba-tiba meminta cerai Aaron tidak menunjukkan kesedihan. Justru sebaliknya, dia malah memikirkan berapa banyak uang yang bisa dia dapatkan dengan menjual lampu gantung di rumah. Dia dengan santai mengingatkan suaminya bahwa jika suaminya itu ingin menikahi wanita itu, dia harus merenovasi kamar pengantin mereka. Karena Aaron sudah menjual semua barang berharga di rumah. Karena mereka akan bercerai secara damai. Meskipun Aaron tidak bisa menerima kompensasi, harta bawaannya harus dikembalikan padanya. Bagaimanapun, hanya itulah yang dia miliki di dunia ini. Duke Leonard bertanya-tanya apa yang bisa dilakukan Aaron dengan uang sesedikit itu. Selama 9 tahun, Duke Leonard tidak pernah peduli padanya. Sekarang setelah mereka akan bercerai, dia malah menjadi penasaran. Sebaliknya, saat Aaron mencapai usia dewasa, seorang penjaga istana mengumumkan bahwa Yang Mulia Kaisar ingin dia menjadi istri Duke Leonard dan akan memberikan dukungan finansial untuk keluarganya yang sedang bangkrut. Aaron melihat dilema ayahnya untuk memastikan orang tuanya bisa hidup lebih baik di masa depan. Dia langsung menerima pernikahan ini. Padahal sebelumnya, dia selalu memimpikan cinta seperti di negeri dongeng. Duke Leonard adalah cucu tertua dari kaisar saat ini. Tidak hanya cerdas dan cakap, tetapi juga memiliki ilmu pedang yang unggul dan penampilan yang luar biasa. Benar-benar pangeran kekaisaran yang sempurna. Setelah itu, Aaron mempelajari etiket istana dengan rajin. Tidak peduli apapun itu, dia menghadapi semuanya dengan serius. Hanya untuk menjadi istri yang berbudi luhur dan ibu yang baik setelah menikah. Tak lama kemudian, hari pernikahan pun tiba sesuai rencana. Aaron menatap Duke yang lembut dan ramah di hadapannya. Pada saat itu, dia merasa akan menjadi wanita paling bahagia di dunia. Namun, mimpi itu hancur berkeping-keping dalam waktu kurang dari 1 hari. Di malam pertama pernikahan yang ditunggu-tunggu, Duke mengatakan kepadanya bahwa semua ini hanyalah sebuah sandiwara. Dia tidak punya niat sungguhan untuk menikah. Pernikahan hari ini hanya untuk pertunjukan di hadapan kaisar. Setelah mengatakan itu, dia membanting pintu dan pergi, dan tidak pernah kembali lagi ke kamarnya. Belakangan, Aaron mengetahui bahwa Duke telah jatuh cinta pada putri dari salah satu bawahannya sejak remaja, dan secara terbuka mengumumkan akan menjadikannya calon permaisuri. Ketika kaisar mendengar berita ini, dia memaksa pernikahan antara Aaron dan Duke. Tetapi ketika Aaron mengetahuinya, semuanya sudah terlambat. Selama 9 tahun berikutnya, dia tidak marah karena keberadaan wanita itu. Juga tidak memperlakukan para pelayan dengan sombong, memberikan segalanya demi gelar Duchess. Namun, Duke tetap menginginkan perceraian, dengan secara terbuka menuduh bahwa Aaron di permukaan tampak seperti istri dan ibu yang berbudi luhur, tetapi diam-diam mempersulit dan menyiksa gadis malang yang dicintai Duke itu. Dan ketika Duke tidak ada, Aaron berselingkuh dengan pria lain tanpa malu. Tanpa sadar, dia telah menjadi antagonis wanita yang dibenci semua orang. Tetapi, karena ini adalah perintah kaisar, dia harus menahannya. Saat ini, Aaron melihat makanan penutup yang indah di atas meja, membangkitkan kenangan mendalam di hatinya. Ketika dia masih muda, dia bermimpi menjadi seorang pembuat kue. Saat dewasa nanti, karena ibunya berkata bahwa mereka adalah keturunan bangsa Elden, indera penciumannya lebih sensitif daripada orang-orang kekaisaran. Dan ibu Aaron sangat ahli dalam membuat makanan penutup. Di bawah pengaruh ibunya, Aaron juga jatuh cinta pada pembuatan kue. Jadi, dia memutuskan untuk membuka sebuah toko kue. Beberapa hari kemudian, Aaron mengemasi barang-barangnya, bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Yang penuh kesedihan, Molly menangis, enggan berpisah, memohon agar Aaron mau membawanya. Hal ini membuatnya berhenti sejenak. Meskipun dia berterima kasih atas tahun-tahun di mana Molly membuatkan kopi untuknya. Sekarang, uangnya hanya cukup untuk menyewa sebuah toko. Bertahun-tahun yang lalu, kopi masuk ke kekaisaran melalui pesisir selatan, dengan cepat mendapatkan popularitas di kalangan bangsawan dan menjadi sangat populer. Istana bahkan memiliki pelayan pria dan wanita khusus untuk menyiapkan teh dan kopi Molly, bukan hanya pelayan yang menyiapkan minuman untuknya, tetapi juga satu-satunya teman dekatnya. Keterampilannya luar biasa. Jika diajak serta, dia bisa sangat membantu dalam jangka pendek. Saat dia sedang berpikir, pintu tiba-tiba didobrak terbuka. Pengunjung itu menyuruh mereka untuk mengemasi semuanya dan pergi dengan cepat. Aaron juga terkejut. Orang itu bahkan tidak mengetuk pintu. Saat ini, keluarga Lady Blana adalah orang kepercayaan Duke. Selama 9 tahun terakhir, dia selalu menindas Aaron dimanapun, terutama setelah selir Duke
Selena, bergabung dengan keluarganya. Tentu saja, dia memperlakukan Aaron dengan lebih dingin dahulu. Ayah Aaron secara sukarela pergi ke medan perang untuk mencegah putrinya dianiaya. Dan meskipun mencapai prestasi besar, sayangnya dia gugur di medan perang. Setelah itu, ibunya tidak dapat mengatasi kesedihan karena kepergian ayahnya dan jatuh sakit. Tak lama kemudian, ibunya pun meninggal dunia. Kematian kedua orang tuanya membuat Aaron sebatang kara. Pada saat itulah dia mengeraskan tekadnya dan bersumpah tidak akan pernah menjalani kehidupan seperti itu lagi. Selama bertahun-tahun ini, dia menahan semua penghinaan demi orang tuanya. Sekarang, dia tidak perlu melakukannya lagi, Lady Blana. Jika kau datang hanya untuk mengatakan itu, jangan khawatir, aku akan segera pergi. Kau tidak dengar, ku bilang aku akan segera pergi. Melihat bahwa dia tidak bisa memprovokasi Aaron, Lady Blana langsung mengalihkan perhatiannya pada Molly di sampingnya, mempertanyakan apa yang Molly lakukan di sini. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal pada Lady Aaron. Bahkan sebelum Molly selesai bicara, Lady Blana langsung menamparnya. Beraninya pelayan sepertimu menjawabku, enyah dari sini. Ini jelas-jelas sengaja dilakukan di depan Aaron. Jika dia pikir Aaron tidak bisa melawannya, dia salah besar. Lady Blana, segera kemasi barang-barangmu dan keluar dari istana ini. Kalau nempau pemarsina, apa katamu? Ya ampun, apa kau masih tidak paham? Aku bilang kau dipecat. Silakan pergi sekarang juga. Akan tetapi, Lady Blana, mengandalkan fakta bahwa Aaron bukan lagi Duchess dan bertindak tanpa rasa takut. Tapi dia tidak tahu kalau di tangan Aaron ada segel permaisuri. Segel kaisar mengurus urusan negara, sedangkan segel permaisuri mengurus semua urusan istana. Oleh karena itu, wanita dengan pangkat tertinggi di istana saat ini adalah dirinya, dan segel ini diberikan langsung oleh Yang Mulia Kaisar. Jadi, dia punya wewenang untuk memecat staf istana. Lady Blana berpikir bahwa saat Duchess yang baru datang nanti, dia akan segera dipekerjakan kembali. Tapi Aaron langsung menghancurkan harapannya. Perceraian ini dilakukan tanpa izin, saat Kaisar sedang pergi berperang. Dan bahkan ketika Yang Mulia kembali, beliau tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Jika Duke ingin mengadakan pernikahan yang disetujui oleh Yang Mulia, itu mungkin akan memakan waktu yang sangat lama. Sampai saat itu tiba, kau akan menjadi pengangguran selama beberapa tahun. Mendengar ini, Lady Blana mencoba untuk memohon, Lady Aaron. Namun sebelum dia selesai, Aaron mengoreksinya. Tolong panggil aku Lady Brisia, istri dari ksatria Amiroza. Beraninya kau sekasar ini padaku, Lady Blana yang marah, kemudian berkata pada Molly, tunggu saja sampai aku kembali. Kau akan kubuat menderita. Namun, ancamannya itu ditakdirkan untuk gagal, karena Aaron sudah memutuskan untuk membawa Molly pergi bersamanya. Dia masih mengucapkan selamat tinggal pada Lady Blana, lalu bersiap meninggalkan tempat yang penuh masalah ini bersama Molly. Dia juga memutuskan bahwa, bahkan jika ada yang memohon padanya untuk kembali, dia tidak akan peduli lagi. Sambil bersiap pergi, dia menandatangani surat perjanjian. Dia mengira bahwa dengan melepaskan gelar Duchess, dunianya akan hancur berantakan. Tetapi ketika dia benar-benar selesai menulis huruf terakhir dan meletakkan penanya, perasaan yang membuncah di hatinya justru dipenuhi dengan fantasi indah yang tak terbatas tentang masa depan. Beberapa hari kemudian di istana, Duke Leonard sedang mengurus dokumen, tapi pikirannya tidak bisa tenang. Kepalanya dipenuhi oleh kata-kata Aaron tentang membuka toko kue dan kafe. Dia menjadi tidak stabil secara mental, karena syok akibat perceraian itu, jika bukan karena Yang Mulia Kaisar yang memaksa mereka bersama. Dia tidak akan memperlakukan Aaron seperti itu. Meskipun mereka bukan benar-benar suami istri, dia tidak pernah mengeluh selama 9 tahun. Sekarang dia terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Tepat pada saat itu, pengumuman seorang pelayan menyela Yang Mulia, Kaisar telah mengirim surat mendesak. Tanpa pikir panjang, Sang Duke tahu bahwa ini adalah surat untuk membatalkan perceraian dan membawa Aaron kembali. Memikirkan hal itu, dia melempar surat itu ke samping dengan santai. Kemudian, pelayan itu menyajikan hidangan penutup, mengatakan bahwa itu dikirim oleh Nona Selena. Dan di hadapan Leonard, ada hidangan yang sangat menggoda. Di hadapannya, Leonard tidak merasakan apa-apa selain penolakan dan menyuruh pelayan untuk membawa pergi hidangan penutup itu. Sementara itu, Aaron dan Molly mencari agen properti di kota. Mereka perlu menemukan rumah dengan toko yang bisa menampung 2 orang gadis. Toko di lantai bawah, kamar di lantai atas, dan sebaiknya murah. Setelah pertimbangan yang cermat, sang agen menemukan sebuah rumah di Jalan Petro yang sangat sesuai dengan kebutuhan mereka.
Penghuni utama di sana adalah para pejabat atau pedagang kaya. Suasana keseluruhannya tenang dan harmonis. Sangat cocok untuk dua wanita menjalankan bisnis. Perabotan di dalamnya juga bisa digunakan dengan bebas dan harganya masuk akal. Molly kemudian menyadari bahwa sepertinya ada halaman di belakang rumah. Ketika Aaron membuka pintu, dia melihat sebuah rumah yang didekorasi dengan indah dan sebuah taman yang menenangkan pikiran. Dia khawatir ruang yang tidak cukup akan menghalanginya membuat makanan penutup dengan benar. Tetapi melihat ruang ini, dia merasa lega. Setelah pertimbangan yang matang, dia membeli tempat itu. Keesokan paginya, Aaron mulai bersiap untuk pembukaan. Setelah Molly kembali dari berbelanja bahan. Melihat Aaron bersih-bersih, Molly berkata bahwa dia bisa menangani pekerjaan itu. Aaron merasa dia bukan lagi seorang Duchess, tetapi melihat ekspresi kecewa Molly, dia tetap memintanya untuk segera menyelesaikannya. Lalu dia mulai memikirkan apa yang akan dimakan hari ini. Dan pergi ke dapur. Dia mengeluarkan sekantong bahan. Sebuah lemon. Dia suka membuat hidangan penutup dengan buah-buahan segar. Dia hanya memeras jus lemon, mencampurnya dengan mentega untuk membuat krim lemon, lalu melapisi sebuah pie yang sudah dipanggang sebelumnya dengan lapisan meringue kocok, dan akhirnya memasukkannya ke dalam oven. Dia memanggangnya sampai permukaan merengek, berwarna sedikit keemasan. Jadilah pie, meringue lemon yang manis dan asam. Melihat Molly masuk setelah selesai bersih-bersih, dia memintanya untuk mencicipi. Aaron bertanya pada Molly, "Kamu suka lemon? Ayo kita makan ini untuk makan siang." "Aku suka. Aku suka buah apa saja," kata Molly sambil menggigitnya dengan lahap. Krim lembut mengalir dari pie lemon yang lezat itu. Aroma lemon yang segar menyelimuti mulutnya bersama dengan meringue yang lembut dan manis. Molly merasa bahwa hidangan penutup buatan Aaron bisa mengalahkan buatan koki istana. Ketika dia masih muda, ibunya memberitahunya bahwa lemon melambangkan penderitaan dan cobaan di pegunungan Eldon. Karena itu ibunya tidak terlalu menyukainya. Tapi karena dia menyukainya, ibunya sering membuatkan pie lemon untuknya. Kenapa lemon melambangkan penderitaan? Karena rasanya sangat asam. Tapi mengubah rasa asam lemon menjadi manis adalah sesuatu yang ajaib. Kata ibunya, pie lemon adalah hidangan penutup yang mengalahkan penderitaan. Kata-kata itu tetap melekat dalam ingatan Aaron hingga hari ini. Hal ini sangat cocok dengan situasi Aaron saat ini. Dia berhasil menyelinap masuk ke istana. Meskipun hanya sekali, dia ingin berbagi hal ini dengan orang itu. Namun, sekarang setelah dia pergi, tidak ada kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal dengan layak. Di saat yang sama, di istana, seorang pemuda berambut hitam mendesah karena dia sudah lama tidak kembali. Di sisi lain, Nona Blana mengeluh bahwa setelah bekerja selama lebih dari 10 tahun, dia disingkirkan. Tapi Anda akan segera menjadi Duchess. Jadi, aku tidak perlu khawatir. Wanita ini adalah Selena, selir dari Leonard. Kudengar Nona Aaron ingin membuka toko kue. Benar, wanita itu sudah mencari toko yang cocok. Haruskah kita menghentikannya? Nyonya, kamu tidak perlu khawatir soal itu. Meskipun aku tidak paham soal kuliner, sebuah toko kue tidak akan bisa bertahan tanpa kopi. Setelah Aaron pergi, gosip di istana tidak pernah berhenti. Seorang bangsawan rendahan yang membeli gelar dengan uang, nyatanya berhasil menjadi Duchess. Mereka yang berkata begitu hanya ingin mencari perhatian sang Duke. Jadi, mereka bersikap ramah di depan, sambil bergosip di belakang punggungnya. Tapi, aku tidak akan peduli dengan semua itu selama aku menduduki posisi ini di sisinya. Tidak peduli seberapa sulit jalan di depan. Aku rela membayar harga berapapun. Salam, Yang Mulia. Kudengar akan ada pesta dansa di kediaman Flynn malam ini. Bersediakah Anda menjadi pasangan dansaku? Tiba-tiba, adiknya muncul di hadapan mereka. Sang Duke bertanya, "Mengapa kau tidak berada di sisi Yang Mulia? Kakek sedang tidak dalam suasana hati yang baik belakangan ini." Semua orang memperhatikan raut wajahnya. Jadi aku hanya bisa kembali diam-diam. Grand Duke Kalus Roy adalah satu-satunya adik laki-laki Leonard, sekaligus pewaris takhta kedua. Setelah keluarganya hancur, dia juga menerima perlakuan layaknya anggota kerajaan. Setelah ayah kandung Calus tewas saat melindungi putra mahkota, untuk membalas budi temannya yang telah menyelamatkan nyawa putranya, beliau mengadopsi Calus yang masih muda. Menanggapi sapaan Selena, dia tetap acuh tak acuh, dan malah bertanya kemana perginya kakak iparnya. "Kenapa kau ingin tahu tentang keberadaan istriku? Bagaimanapun, kami sudah hidup bersama sebagai keluarga selama 9 tahun. Kurasa kakek juga ingin tahu." Komentar itu langsung merusak suasana hati Leonard.
Jika dia penasaran, biarkan dia mencari tahu sendiri. Selena ingin mengatakan sesuatu, tapi Leonard bilang dia sudah punya acara lain. Hari ini, menyuruhnya untuk pergi sendiri, lalu dia berbalik dan pergi. Jadi, kemana sebenarnya sang kakak ipar pergi? Di toko kuenya. Aaron sedang menyelesaikan persiapan hidangan penutup, lalu memasukkannya ke dalam oven. Tak lama, dia menyajikan makaron buah yang baru matang, lengkap dengan hiasan terakhir. Meskipun sudah lama tidak membuatnya, hasilnya tetap sangat memuaskan baginya. Molly, aku membuat beberapa makaron. Nona Aaron, aku baru saja menyeduh kopi. Dengan begitu, makaron manis berpadu dengan kopi. Panas yang baru diseduh. Kopi buatan Molly memang yang terbaik, dan makaron buatan Nona Aaron tak terkalahkan. Setiap gigitan, isiannya yang lembut dan rasanya yang manis memenuhi seluruh mulut. Kombinasi sempurna dengan kopi yang sedikit pahit. Tapi kue asli tidak bisa bertahan lama. Kita harus pakai kapas atau gipsum untuk membuat model pajangan untuk etalase. Tom juga berpikir itu ide yang cemerlang. Bagus, biarkan aku mencoba membuatnya. Tapi, Nona Aaron, apa biji kopi yang kita pesan akan datang hari ini? Begitu dia selesai bicara, terdengar suara barang diturunkan dari pintu. Biji kopi yang dipesan Aaron dan Molly sudah tiba. Satu kotak seperti ini harganya 300 koin emas. Karena biji kopi ini didistribusikan secara eksklusif oleh keluarga Viscount Allen. Harganya yang mahal tidak dapat dihindari. Terlebih lagi, ini adalah varietas langka yang hanya dijual setiap beberapa bulan sekali. Bisa mendapatkannya saja sudah cukup. Dan dengan stok ini, dia tidak perlu khawatir tentang penjualan jangka pendek. Masalah, tapi mereka langsung terkejut dengan pemandangan di hadapan mereka. Kotak itu bukan hanya tidak beraroma kopi, tapi malah berbau busuk dan setiap bijinya penuh dengan bekas gigitan serangga. Kami jelas-jelas memesan biji kopi dengan kualitas terbaik. Kualitas ini sangat jelek. Jika Anda tidak puas, kami bisa mengatur pengiriman baru. Tapi pengiriman berikutnya baru tiba dalam 2 bulan. Jadi bagaimana kami tidak mau mereka mengembalikan uangnya? Maaf, menurut peraturan perusahaan dagang kami, biji kopi tidak bisa dikembalikan, meskipun perusahaan menyimpannya dengan sangat hati-hati. Beberapa kerugian dan kerusakan. Selama pemrosesan itu tidak bisa dihindari. Tapi biji-biji busuk yang ada di hadapan mereka ini sepertinya sengaja dipilih oleh seseorang. Saat para pengantar barang hendak pergi, Aaron Sparrow, bisakah kau membantuku membawa barang-barang ini ke tempat yang sudah ditentukan? Aku akan memberimu kompensasi yang layak malam harinya di rumah judi, eksklusif para bangsawan. Aaron kembali mengenakan pakaian bangsawan. Hanya dengan begitu, para penjaga tidak akan menolak masuk. Kudengar perjudian sangat populer. Tempat ini bahkan lebih mewah. Dari yang dirumorkan, dia datang ke sini untuk mencari Viscount Allen. Orang yang menjual pasokan kopi itu, Viscount itu menjadi kaya mendadak. Setelah mendapatkan hak distribusi kopi eksklusif, jadi sekarang dia menghamburkan uang tanpa batas. Lalu, Aaron mengetuk pintu. Lama tidak bertemu. Viscount Allen. Allen tahu kenapa Aaron datang. Tapi dia tidak peduli dengan wanita di hadapannya ini. Karena dia bukan lagi seorang duchess. Tapi Aaron berkata, dia memberikan biji kopi itu kepada yang mulia kaisar. Hal itu membuat Allen tidak bisa tenang. Karena Allen pikir Aaron akan memakainya sendiri. Jadi dia sengaja memilih barang jelek untuk dikirimkan. Jika barang-barang ini sampai ke istana, akibatnya tidak akan terbayangkan. Aaron bertanya apa yang salah dengan biji kopinya. Bukankah itu seharga 300 koin emas? Biji kopi kualitas premium. Allen tidak menyangka Aaron akan menggunakan cara seperti ini untuk membalasnya. Tapi, bahkan jika yang mulia menyalahkannya, dia bisa bilang itu kesalahan pelayan dan meminta ampun. Dia bisa mengganti rugi uang Aaron. Tapi jangan harap bisa memesan biji kopi darinya lagi di masa depan Anda benar. Yang mulia memang penyayang dan baik hati. Beliau pasti akan memaafkan kesalahan seorang pelayan. Tapi, apa yang akan dipikirkan orang lain? Seseorang yang tidak bisa membedakan antara barang berkualitas dan sampah busuk. Ternyata memegang hak distribusi eksklusif. Apa perusahaan dagang lain akan membiarkannya begitu saja? Allen tidak menyangka Aaron akan berkata seperti itu. Jika ini Aaron yang dulu, dia pasti akan diam dan melepaskannya. Jika kau mau mempertahankan hak distribusi eksklusifmu, serahkan biji kopi berkualitas baik. Maka aku akan menghubungi pihak istana. Untuk mengambil kembali kiriman barang itu, Allen merasa ini tidak bisa berlanjut. Jadi, dia bilang akan memberikan kompensasi 300 koin emas. Dalam bentuk biji kopi Aaron, tidak berniat melepaskannya begitu saja. Dia menuntut kompensasi atas penderitaan mentalnya. Dan semua kerepotan ini
Totalnya menjadi 600 koin emas. Ellen berpikir, kompensasi ganda itu terlalu berlebihan. Melihat Ellen masih enggan membayar, Aaron pun berpura-pura pergi. Ellen bergegas menghentikan Aaron. Dia menekan rasa malu dan keengganannya, lalu menurunkan harga dirinya dan menyetujui persyaratan Aaron. Ellen, kau seharusnya bersyukur atas pilihanmu saat ini. Meninggalkan ruang pertemuan, Aaron merasakan kepuasan yang luar biasa di hatinya. Jadi, dia ingin segera kembali dan memberitahu Mole kabar baik ini. Tapi tiba-tiba, sebuah tangan mencengkeramnya. Aku belum pernah melihatmu. Berapa bayaranmu untuk menemaniku, Aaron? Tidak menyangka akan bertemu orang semacam ini di sini. Dan menyuruhnya melepaskan genggamannya. Pria itu bukan hanya tidak melepaskan cengkeramannya, tapi malah bertindak lebih agresif. Mengatakan kalau dia bisa membayar banyak uang. Tidak tahan lagi, Aaron menendang tulang kering pria itu. Pria itu terjatuh dan mulai memakinya. Dasar wanita jalang, jangan tidak tahu berterima kasih. Aaron merasa situasinya menjadi rumit. Haruskah dia mengungkapkan identitasnya sekarang? Sebuah pintu di dekatnya terbuka. Seseorang yang tak terduga muncul, yaitu mantan suami Aaron, Duke Leonard. Aaron tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi. Begitu cepat dan di tempat seperti ini, salam, yang mulia pria itu hampir mati ketakutan. Dia cepat-cepat bangkit dan membungkuk hormat, mengatakan bahwa dia mabuk dan bertindak tidak pantas. Memohon pengampunan dari Duke, lalu meminta maaf dengan tulus kepada Aaron. Orang yang tadinya begitu sombong, sepertinya semua orang takut pada calon kaisar itu. Kemudian, Leonard melambaikan tangannya, menyuruh pria itu pergi. Duke juga tidak menyangka akan bertemu lagi secepat ini dan di tempat seperti ini. Ya, aku juga tidak menyangka kalau yang mulia punya hobi seperti ini. Tapi, apakah Nona Selena tahu? Meskipun kata-kata Aaron membuatnya ragu, dia bereaksi dengan cepat. Jika kamu tidak punya uang, kamu bisa meminta kompensasi dariku daripada datang ke tempat-tempat seperti ini dan tolong jangan salah paham. Aku hanya datang ke sini untuk bertemu seseorang untuk urusan toko Leonard. Mengira Aaron hanya bicara omong kosong soal membuka toko kue. Tapi dia tidak menyangka Aaron benar-benar serius. Aku tahu kamu membenciku, tapi kamu tidak perlu sejauh ini untuk balas dendam. Aaron tidak mengerti bagaimana orang di depannya ini menghubungkan hal ini dengan masalah yang sama sekali tidak relevan. Selama 9 tahun pernikahan mereka, Aaron sebenarnya tidak tahu apa-apa tentangnya. Baru sekarang dia sadar kalau Duke di hadapannya ini begitu merasa benar sendiri. Ini juga membuatnya teringat adegan-adegan di masa lalu, di mana wanita licik itu berpura-pura menjadi korban. Semua orang yang melihatnya mengira Aaron lah yang menindasnya. Karena cemburu Duke mencintai Selena, Aaron tidak bisa membela diri. Dia pikir Duke akan mempercayainya. Tapi satu kata dari wanita licik itu membuatnya percaya sepenuhnya. Dan bahkan menyalahkan Aaron karena melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Ini juga membuat Aaron sadar bahwa tidak ada tempat untuknya di hati Duke. Ingatan itu berhenti di sini. Aku ingin membuka toko, bukan karena kamu atau wanita itu. Aku selalu bermimpi memiliki tokoku sendiri di tempat yang indah. Membuka sebuah toko kue kecil. Akhirnya hidup damai dengan orang yang kucintai selamanya. Sebuah mimpi sederhana yang tidak akan pernah. Yang mulia pahami saat Aaron berbalik untuk pergi. Duke menghentikannya. Selama 9 tahun terakhir, meskipun hubungan kita tidak baik, aku tidak ingin melihatmu menderita jika kamu kekurangan uang. Aku bisa memberimu uang agar hidupmu lebih baik. Jika kamu menginginkan hal lain, aku juga bisa menyediakannya. Jika ini terjadi 9 tahun yang lalu, Aaron pasti akan sangat bahagia seperti orang bodoh mendengar kata-kata ini. Tapi sekarang tidak ada lagi tempat untuk Duke di hatinya. Jika memungkinkan, Aaron tidak ingin melihat pria ini lagi. Jadi, tolong jangan ikut campur lagi dalam urusanku. Setelah Aaron pergi tanpa menoleh ke belakang, seorang pelayan mencari Leonard dengan panik. Uangnya sudah ditransfer. Kita bisa mendapatkan senjata itu dalam bulan ini. Bagus, urusan ini tidak boleh ada kesalahan. Pada saat yang sama, Aaron kembali ke toko kuenya. Dia merasa lelah secara fisik dan mental karena kejadian hari ini. Tetapi saat melihat toko kuenya sudah dekat, dia meninggalkan semua perasaan buruknya. Molly, aku pulang, dan kita bisa mendapatkan biji kopi itu lagi. Nona Aaron, Anda sudah kembali. Tadi ada pelanggan di toko. Pria itu berbalik dan memanggil nama Aaron. Membuatnya terdiam. Karena pengunjung itu adalah Ince, seorang teman lama yang sudah lama tidak ia temui. Bukankah kamu diperintahkan oleh Yang Mulia, Raja untuk kampanye di selatan? Kenapa kamu ada di sini? Karena mendengar tentang situasi Aaron,
Dia langsung bergegas kembali begitu perang berakhir dan dia menyalahkan dirinya sendiri. Seharusnya aku mengatakan yang sebenarnya saat itu, jika aku tidak pergi ke selatan, kamu tidak akan menderita begitu banyak ketidakadilan. Aaron merasa terhibur oleh kata-katanya. Sang komandan kesatria pedang suci. Flynn juga adalah teman masa kecilku yang baik hati. Mengingat masa lalu, saat mereka masih muda, Ains menjaga Aaron seperti seorang kakak dan sering menyiapkan kejutan untuknya. Selamat ulang tahun, Aaron. Karena ulang tahun, Aaron semakin dekat. Ains meminta ibu Aaron untuk mengajarinya cara membuat kue. Saat Aaron menggigit kue itu, kebahagiaan yang tak terlukiskan menyelimutinya, dan dia berterima kasih kepada Ains atas hadiah ulang tahunnya. Melihat ekspresi bahagia Aaron membuat Ains merasa bahwa semua usahanya sepadan. Aaron, aku akan membuatkan kue ulang tahun untukmu setiap tahun. Namun, dia tidak bisa menepati janji itu. Tiba-tiba, suatu hari, dia memberitahu Aaron bahwa dia akan pergi ke sekolah militer. Aku dengar di sana mereka mengajarkan kursus ksatria. Tapi aku akan menulis surat untukmu kapanpun. Aku bisa. Pada usia 16 tahun, Ains masuk sekolah militer di usianya yang masih muda. Dan menjadi seorang ksatria. Sementara aku pindah ke kediaman Marchioness. Karena itu, kami tidak pernah punya kesempatan untuk bertemu lagi. 13 tahun berlalu begitu saja. Di pesta dansa, orang-orang berkomentar tentang bagaimana para ksatria pedang suci memiliki seorang komandan baru. Aaron masih belum terbiasa dengan acara-acara seperti ini. Tepat pada saat itu, seorang pria memperhatikan wanita yang duduk sendirian di sudut, tersenyum dan menyapanya. Nona, sudah lama tidak bertemu Ains. Apa itu benar-benar kamu? Saat mereka bertemu kembali, Ains sudah menjadi pahlawan perang dan telah menjadi komandan ksatria di usia muda. Tapi dia tetap sangat rendah hati. Aku bisa mencapai posisi ini berkat penghargaan dari para petinggi. Meskipun Ains mengatakan itu agar tidak menonjol di istana. Seseorang perlu memiliki keluarga yang kuat atau koneksi sebagai pendukung. Teman masa kecilku ini hanyalah putra dari seorang ksatria biasa. Mencapai prestasinya saat ini pasti membutuhkan usaha yang luar biasa. Bahkan setelah 13 tahun, dia masih peduli pada Aaron seperti dulu. Dan dia mendengar desas-desus tentang Duke Selena. Kamu pasti mengalami masa-masa sulit akhir-akhir ini. Aaron sudah terbiasa menjadi bahan pembicaraan sebagai seorang Duchess. Sudah begitu lama tidak ada yang peduli. Dan mengkhawatirkannya seperti ini. Terima kasih atas perhatianmu. Aku sungguh baik-baik saja, pikirnya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan peduli lagi padanya. Tetapi matanya yang lembut sama persis seperti saat mereka masih muda, membuatnya merasakan nostalgia. Sejak saat itu, Aaron sesekali bertemu dengan Ains, membicarakan hal-hal yang belum tuntas di masa lalu, dan memilih tempat yang ramai agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau kecurigaan. Tapi Aaron tetap sangat berhati-hati, karena dia tidak ingin Ains terkena gosip. Aku sudah terlalu lama di luar. Aku harus segera kembali, tapi cerita tidak pernah berjalan sesuai rencana. Dia pikir dengan berhati-hati akan menghindari masalah. Sampai insiden itu terjadi. Suatu kali, Ains muncul berlumuran darah di semak-semak. Aaron kebetulan mendengarnya dan ketika dia membuka pakaian Ains, dia melihat darah hitam dengan bau yang menyengat dan busuk. Luka-luka yang mengerikan dan parah muncul di tubuh Ains. Aaron ingat bahwa iblis memancarkan aura jahat. Dan aura ini menyebabkan keracunan. Tanpa pengobatan, racun itu akan menggerogoti seluruh tubuh, menyebabkan kematian dalam waktu singkat. Baru-baru ini, Aaron merasa bahwa Ains tidak baik-baik saja, tapi dia tidak menyangka Ains menyembunyikan rahasia seperti itu. Tepat pada saat itu, suara orang lain yang sedang berbincang terdengar dari luar semak-semak. Para nona, aku dengar pemandangan danau di taman belakang ini sangat indah. Aku harus menyembunyikannya dulu. Meskipun racun iblis tidak menular, yang terinfeksi bisa menjadi iblis baru. Jika keracunan Ains sampai ketahuan, dia bukan hanya tidak akan diobati, tapi bahkan bisa dieksekusi. Saat itu, Ains perlahan membuka matanya. Ketika mencoba bangkit, rasa sakit yang tajam menjalar dari bahunya. Dan saat melihat lukanya, dia tertegun. Meskipun Aaron berkata tidak akan membocorkannya. Ains masih takut ketahuan dan mencelakai Aaron. Tapi Aaron sudah terlanjur sangat khawatir. Terdengar suara gemerisik. Sepertinya ada kucing di semak-semak itu. Tepat saat Aaron mengira orang-orang itu sudah pergi. Dedaunan yang menutupi mereka tiba-tiba tersibak.
Selena dan para nona lainnya terkejut melihat mereka berdua saja di malam hari. Alhasil, gosip ini menyebar dengan cepat ke seluruh kekaisaran. Di taman pada malam hari, sang Duchess yang diabaikan suaminya bertemu diam-diam dengan komandan ksatria muda yang tampan. Akhirnya, bahkan Yang Mulia Kaisar pun mengetahui hal ini dan memanggil mereka untuk meminta penjelasan. Kami tidak melakukan sesuatu yang memalukan, tapi Yang Mulia Kaisar tidak menyelidiki lebih dalam dan mengirim Ainz ke selatan. Sampai Ainz pergi, Aaron tidak pernah mengungkapkan soal racun iblisnya. Akan tetapi, Duke Leonardo menggunakan insiden ini sebagai pemicu dan membuat Aaron menandatangani surat cerai, berhasil memisahkan mereka. Kini, setelah dipikir-pikir lagi, Aaron menyadari bahwa ada banyak kejanggalan dalam insiden itu. Seolah-olah seseorang sengaja merencanakan semuanya. Ainz juga pingsan setelah meminum anggur yang diberikan seseorang padanya. Jika target orang itu adalah Ainz, daripada menggunakan cara yang rumit ini, akan lebih baik jika lukanya diekspos secara langsung, daripada membuat jebakan untuk menghancurkan reputasinya. Ainz meyakinkan Aaron bahwa belum terlambat untuk mengatakan yang sebenarnya sekarang. Namun, Aaron tidak peduli. Itu hanya akan memberi alasan sempurna bagi mereka yang ingin kami bercerai. Tapi bahkan, jika kamu mengatakan yang sebenarnya, aku tidak akan kembali ke istana. Kalau begitu, hanya kamu yang akan dikorbankan. Apa kamu benar-benar rela melakukannya? Ainz merasa, selama bisa membersihkan nama baik Aaron yang tercemar, dia tidak takut berkorban. Dia benar-benar keras kepala soal hal semacam ini. Aaron pikir itu tidak penting dan sekarang dia punya toko rotinya sendiri. Faktanya, setelah bercerai, dia merasa sangat lega. Melihat senyum tulus Aaron, Ainz memutuskan untuk tidak membujuknya lebih jauh. Lagi pula, racun di tubuhnya sudah sembuh dengan obat dari utara. Itu bagus sekali, aku tidak punya keluarga lagi, dan aku tidak mau kehilanganmu juga. Mendengar itu, wajah Ainz memerah. Jika kamu benar-benar ingin mengatakan yang sebenarnya, tunggulah sampai tubuhmu pulih dan keadaan aman. Atas desakan Aaron, Ainz akhirnya setuju. Baiklah, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Aku akan membuatkan sesuatu yang lezat untukmu. Tunggu aku di sini. Setelah berkata begitu, Aaron pergi ke halaman belakang untuk mengambil bahan masakan. Saat dia hendak lanjut memetik, sebuah tangan terulur. Ainz juga ingin membantu sedikit agar Aaron bisa bersantai. Ainz, apa kamu ingat saat kita saling membuatkan kue? Saat kita berumur 9 tahun. Dahulu kala, Aaron ingin membantu Ainz mendapatkan ulang tahun yang tak terlupakan. Jadi dia membuatkan kue ulang tahun dengan tangannya sendiri. Karena dia belum pernah mendapat kue di hari ulang tahunnya. Aaron menyuruhnya duduk dan membuat permohonan. Tapi Ainz terlalu bersemangat hingga langsung makan, bahkan tanpa meniup lilinnya. Bagaimana? Kue buatanku enak. Di hari ulang tahun itu, kue ini menjadi sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan Ainz seumur hidupnya. Sekarang, Aaron pergi ke kebun untuk mengambil bahan masakan, dan Ainz membantunya agar dia tidak terlalu lelah. Keduanya mengobrol dan tertawa mengenang masa kecil mereka. Melihat senyum tulus Aaron, Ainz tidak bisa berhenti menatapnya. Dia berpikir bahwa setelah dewasa, dialah yang akan berada di sisi Aaron. Karena itu, dia berlatih di Ordo Ksatria untuk mendapatkan status dan posisi agar bisa melamarnya. Tapi masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Sebuah koran menghancurkan semua fantasinya. Meskipun wajah pasangan di foto itu tidak jelas, dia yakin itu adalah Aaron. Wanita itu menjadi seorang Duchess setelah itu, Duchess yang terlalu percaya diri dengan menikahi sang Duke. Kekaisaran menyebarkan rumor perundungan terhadap selir muda Duke karena cemburu. Ketika dia mendengar itu, dia mati-matian mencoba masuk ke istana, tapi akhirnya malah diracuni dan justru membahayakan Aaron. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, Aaron berkata, "Tomat ini sudah cukup, ayo masuk." Setelah berdiri, Aaron menghela napas bahwa pria itu masih sebaik dulu. Ainz berpikir, selama wanita itu bahagia, dia bisa melepaskannya. Tapi sekarang melihat Aaron, dia tanpa sadar ingin berada di sisinya. Dia memutuskan, setelah pulih, tidak. Bahkan jika tidak pulih sekalipun, dia akan menjelaskan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi hari itu. Jadi, sampai saat itu tiba, kuharap dia bisa memaafkanku karena tetap berada di sisinya seperti ini. Tentu saja, sayuran dan buah yang baru dipetik harus dicuci.
lalu dipotong dengan ukuran yang pas. Aaron menyiapkan bahan-bahannya, siap untuk membuat sup daging tomat. Meskipun terlihat sulit, ini lebih sederhana dari yang dibayangkan. Pertama, panaskan wajan dan tumis dagingnya. Saat permukaan daging matang, tambahkan sayuran yang sudah dipotong dan lanjutkan menumis. Terakhir, masukkan bahan-bahan yang sudah ditumis, bumbu dan tomat ke dalam kaldu untuk dimasak. Dan jadilah sup daging tomat yang hangat dan lezat. Meskipun ini bukan hidangan mewah. Aku harap ini sesuai seleramu. Begitu mereka mulai makan, perasaan yang tak terlukiskan memenuhi hati Ans. Dan, meskipun Aaron mencoba menghentikannya, dia mulai makan dengan lahap. Akhirnya, Aaron harus menghentikannya. Atau, dia akan menjilati piringnya sampai bersih. Ans berkata, meskipun aku sudah mencoba segala macam makanan lezat, tidak ada yang bisa menandingi masakanmu. Kan, masakan Nona Aaron benar-benar yang terbaik. Tomat segar dengan daging, rasa kaya dari kentangnya. Ini sempurna sekali. Mau tambah semangkuk lagi, Nona Aaron tidak hanya pandai memasak, makanan penutupnya bahkan lebih luar biasa. Setelah tokonya buka, pasti akan sukses besar. Tapi, Ans bertanya-tanya apa sebenarnya nama tokonya. Aku sudah memikirkannya sejak lama. Terinspirasi oleh ibuku tercinta yang biasa membuatkanku makanan penutup saat kecil. Pohon lemon. Lemon melambangkan kepahitan dan cobaan, tapi bisa diubah menjadi manisan yang lezat. Sementara itu, di kediaman kaum seseorang, beberapa wanita bangsawan berkumpul di sini, saling menyanjung satu sama lain, mengatakan bahwa Selena adalah wanita tercantik di kekaisaran. Kudengar Duchess itu diceraikan karena perselingkuhan. Tepat saat Selena hendak berpura-pura, ya ampun, yang mulia, Grand Duke ada di sini. Grand Duke yang sudah lama tidak terlihat, kini semakin tampan. Ketika Charles menyadari tatapan itu dan melihat Selena, dia tiba-tiba membuang muka. Para wanita lain mengira dia sedang menatap mereka, tanpa tahu bahwa dia sebenarnya sedang melihat Selena. Sudah sejak lama, Charles tidak menyukainya, tapi dia tidak pernah mengejek atau menghina wanita itu dengan kata-kata. Sebaliknya, dia memperlakukannya seolah-olah dia tidak ada dari awal hingga akhir. Untuk menghindari diperlakukan seperti itu di depan semua orang, Selena mencari alasan dan pergi lebih dulu. Setelah dia pergi, beberapa orang berdiskusi. Duchess yang diusir itu membuka sebuah toko di timur. Sepertinya itu toko kue. Tapi kenapa di tempat yang begitu terpencil? Apa ini untuk menghindari pandangan orang dan bisa berduaan dengan Komandan Ksatria Lefrem? Lagi pula, menurut rumor sebelumnya, mereka adalah sepasang kekasih. Mendengar hal itu, Kayla berhenti di tengah jalan. Permisi, apa yang barusan Anda maksudkan? Dengan sepasang kekasih yang baru saja Anda sebutkan. Semua orang terkejut dengan suara yang tiba-tiba itu dan langsung berdiri dengan hormat. Seraya berkata, Yang Mulia Adipati Agung, maaf sudah membuat kalian semua kaget. Aku tidak sengaja mendengar cerita yang menarik. Aku harap kalian bisa memaafkanku karena menguping. Semua orang terpesona dengan sikap Adipati Agung yang lembut dan berkelas. Dan langsung melupakan rasa takut mereka, Charles memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya, kalian tadi membicarakan kakak iparku, tapi itu adalah hal yang dilarang oleh Yang Mulia, Kaisar untuk dibicarakan. Jadi mereka hanya berani membicarakannya secara tertutup. Charles pun menyadari kesulitan mereka, dan berkata bahwa dia tidak akan melapor pada kakeknya. Melihat penampilan Charles yang tulus, wanita bangsawan itu pun menurunkan pertahanannya di sebuah tempat terpencil di istana. Dia dan Komandan Ksatria Lefrem terlihat sedang berpelukan, dan mereka bersembunyi di semak-semak. Apa yang dilakukan seorang pria dan wanita saat berduaan di tempat seperti itu? Sudah sangat jelas, bukan? Dan setelah perceraian, dia membuka tokonya di pinggiran kota. Itu jelas untuk bertemu. Secara diam-diam dengan kekasih gelapnya. Charles hampir pingsan mendengar kata-kata itu. Apa kau menyaksikan hal-hal itu secara langsung? Di bawah tekanannya, dua wanita lain mengaku bahwa mereka mendengarnya dari seorang pelayan. Ketika Charles menanyakan nama pelayan itu, wanita bangsawan itu ternyata tidak tahu siapa orang itu. Pada saat itu, dia sangat menyesali mulutnya yang tidak bisa dijaga. Bagaimanapun juga, orang di hadapannya adalah satu-satunya Adipati Agung di Kekaisaran, dan juga orang yang secara terang-terangan disayangi oleh Yang Mulia Kaisar. Yang Mulia Adipati Agung, mohon ampuni saya seharusnya tidak berbicara tanpa berpikir. Jika kau masih ingin hidup, lebih baik jangan menyebarkan omong kosong lagi. Setelah mengatakan itu, Charles mengabaikan para wanita yang sangat ketakutan itu
dan berbalik untuk pergi. Malamnya, dia merenungkan apa yang dikatakan orang-orang itu di istana. Selain pelayan dan prajurit, berbagai pejabat dan bangsawan juga datang dan pergi. Jika mereka benar-benar ingin bertemu secara rahasia, kenapa mereka memilih halaman istana? Lagi pula, Aaron bukanlah orang yang seperti itu. Tiba-tiba, sebuah panggilan membuyarkan lamunan calus pesan dari selatan. Yang Mulia sedang dalam perjalanan kembali ke ibu kota. Beberapa hari kemudian, di suatu pagi yang cerah, orang-orang di jalan mengeluhkan cuaca yang panas, dan seorang gadis mencari tempat untuk beristirahat di sekitarnya. Dia bertanya-tanya, kapan toko ini buka dan kenapa ada toko kue di tempat terpencil seperti ini. Setelah masuk, dia melihat toko yang bersih dan rapi, bersama dengan beberapa makanan penutup yang cantik. Tapi karena ini adalah kunjungan pertamanya, karena tidak tahu apakah kuenya enak atau tidak, dia hanya memesan secangkir teh hitam. Akan tetapi, karena toko Aaron baru saja buka, dia memberikan sebuah skon secara gratis. Gadis itu berseru betapa beruntungnya dia dan langsung menggigitnya. Sebuah rasa yang luar biasa menyerbu lidahnya. Sementara, dia terkagum-kagum dengan rasanya. Aaron pun keluar dan berkata bahwa rasanya akan jauh lebih enak jika ditambahkan slice strawberry di atasnya, roti mentega yang harum, dicelupkan ke dalam slice strawberry segar yang manis dan asam, dipadukan dengan es teh hitam yang menyegarkan dengan aroma teh yang lembut. Ini benar-benar perpaduan yang sempurna. Ketika dia menyadari bahwa makanan penutup di sini sangat lezat, dia memesan makanan ringan lagi. Saat pesanannya tiba, dia sangat terkejut. Makanan penutup semacam ini jarang ada di toko-toko biasa. Dan sejujurnya, ini pertama kalinya dia melihat yang seperti ini secara langsung. Kue ringan itu seringan sayap jangkrik, renyah dan menyegarkan. Setiap gigitannya terasa lembut, begitu berlapis hingga hancur menjadi serpihan adonan. Sekali gigit remah-remahnya berjatuhan, sangat renyah, kelezatannya tertinggal di bibir dan gigi, membuat pelanggan makan dengan gembira. Aaron, yang sibuk sepanjang pagi, mulai menyiapkan suguhan lainnya. Setelah skon habis, ketika dia tiba di depan toko, suasana anehnya sunyi, yang membuatnya bingung. Lalu, dia berbalik untuk bertanya pada Molly apa yang terjadi. Ternyata ada 2 tamu tak diundang yang datang ke pintu depan. Nona Aaron lama tidak bertemu. Yang Mulia, Kaisar telah kembali dan ingin bertemu dengan Anda. Kaisar meminta maaf kepada Aaron atas tindakannya. Dia mendengar bahwa setelah pernikahan Leonard terus mengabaikannya, meskipun dia tahu bahwa Duke tidak menyukai pernikahan ini. Dia tidak menduga akan berakhir seperti ini. Kaisar meminta maaf lagi dan membungkuk. Kepada Aaron, Yang Mulia, saya baik-baik saja. Anda tidak perlu melakukan ini. Apa yang telah Anda lakukan untuk orang tua saya sudah cukup membuat saya berterima kasih. Kaisar berjanji bahwa selama dia hidup, dia akan melindungi Romulus. Beberapa hari kemudian, seorang ajudan datang ke toko Aaron. Ajudan itu menyampaikan bahwa Kaisar ingin membawa Aaron kembali ke istana. Apa dia memerintahkanku untuk kembali? Kaisar tahu, dia telah berbuat salah. Jadi, dia hanya meminta Aaron untuk kembali ke istana. Namun, dia akhirnya berhasil kabur dari tempat yang menyesakan itu. Jadi, dia tidak berencana untuk kembali. Tolong sampaikan pada Yang Mulia bahwa saya sangat berterima kasih padanya selama ini. Begitu ajudan itu menerima jawaban dan bersiap untuk pergi. Aaron memanggilnya kembali, lalu menata makanan penutup di atas meja dan mengikatkan pita cantik di atasnya. Meskipun ini bukan apa-apa, ini adalah hadiah dariku. Bisakah Anda membantuku mengantarkannya kepada Yang Mulia? Tak lama kemudian, ajudan itu kembali ke istana dengan membawa hadiah tersebut. Meskipun sudah menduga akan ditolak, hatinya tetap dipenuhi kepahitan. Dia segera memerintahkan untuk memanggil Duke Leonard. Kau pasti tahu kenapa aku memanggilmu ke sini. Kan, jika Anda membicarakan perceraian, kami bercerai atas kesepakatan bersama. Selain itu, pasangan biasa juga berpisah karena ketidakcocokan. Kaisar memotongnya. Kalian adalah calon kaisar dan permaisuri, bukan pasangan biasa. Leonard sudah menyiapkan alasannya. Seorang wanita yang berselingkuh hanya akan membawa aib bagi keluarga kerajaan. Kaisar juga merasa terganggu dengan perilaku Leonard yang tidak patuh. 9 tahun yang lalu, dia mengabaikan Aaron tepat setelah pernikahan, dan Kaisar memanggilnya untuk menegurnya. Tidak peduli seberapa keras Kaisar mencoba membimbingnya, Leonard menolak untuk mendengarkan. Tetapi, Kaisar bertekad bahwa Aaron adalah calon permaisuri.
Bagaimana bisa kau menceraikan seorang istri yang telah menemanimu selama 9 tahun? Hanya berdasarkan sebuah rumor. Selain itu, Aaron adalah gadis yang berkelakuan baik dan mengelola istana dengan sempurna. Leonard lalu berkata bahwa dia masih bisa menjadi permaisuri sekarang, karena prosedur perceraian sudah selesai. Yang mulia bisa menikahinya tanpa perlu khawatir. Kaisar, yang sangat marah, mengambil cangkir tehnya dan menyiramkan semua tehnya Leonard basah kuyup. Meskipun kaget, dia tidak berani berbuat apa-apa. Ajudan itu kemudian memberinya sapu tangan untuk mengeringkan diri. Aku ingin kau membawa Aaron kembali. Leonard menolak tanpa berpikir, karena mereka sudah menandatangani perjanjian cerai. Dia tidak mau kehilangan muka dengan membawa Aaron kembali. Jika kalian ingin bercerai, kalian berdua harus meminta persetujuanku bersama-sama. Perjanjian cerai rahasiamu itu tidak akan berlaku. Saat Leonard hendak mengatakan sesuatu lagi, Kaisar berkata bahwa ini bukanlah pemberitahuan, melainkan sebuah perintah. Setelah meninggalkan kamar Kaisar, Leonard kembali ke kamarnya dengan marah dan mengusir semua orang keluar dari ruangan itu. Selena ingin bertanya apa yang terjadi, tetapi disambut dengan tatapan yang sangat dingin dari Leonard. Lalu pintu yang dingin itu pun menguncinya di luar. Sepertinya keadaan tidak berjalan seperti yang diharapkan Selena. Dia pikir begitu Aaron pergi. Dia bisa menjadi Duchess. Jadi dia menaruh obat ke dalam anggur sang komandan ksatria. Tetapi obat itu tidak bekerja sepenuhnya. Sehingga adegan panas itu tidak terjadi. Dia pikir yang mulia akan menyerah pada Aaron dan menerimanya sebagai gantinya. Tetapi karena perceraian pribadi sang Duk, yang mulia bahkan menolak upacara penobatan putra mahkota. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang membuat Aaron lebih baik darinya. Mengapa yang mulia Kaisar begitu menyukai Aaron? Jika Aaron menghilang, apakah dia akhirnya akan menyerah? Ada sebuah gosip yang menyebar di seluruh kota. Mantan kepala koki pastri istana telah membuka sebuah toko di bagian timur ibu kota. Bahkan istana mengirim orang untuk membujuk koki pastri ini agar kembali. Sekarang, dia masih memasok makanan penutup khusus untuk istana. Semua orang penasaran. Untuk mengetahui siapa sebenarnya orang ini, banyak orang melihat kereta dengan lambang kerajaan terparkir di depan toko. Dan peralatan makan yang digunakan di toko itu semuanya sangat mewah. Coba pikirkan. Apa mungkin pemilik toko kue biasa mampu membeli barang-barang semahal itu? Saat semua orang berbicara dengan penuh semangat, seseorang menyela gosip-gosip ini, pemilik toko kue mengatakan bahwa itu semua bohong, pasti ada alasan tersembunyi. Istana mungkin menuntut pemiliknya untuk menjaga rahasia. Jadi, pemilik toko itu akan menyangkal kebenaran gosip tersebut. Itu pasti karena toko ini benar-benar memasok makanan penutup untuk istana. Pada saat ini, Aaron sangat sibuk dengan bisnisnya yang laris manis, sehingga tidak punya waktu untuk beristirahat. Setelah istirahat sejenak, dia mulai memotong apel lagi, lalu menutupi potongan apel dengan adonan pie. Setelah menyiapkan semuanya, dia memasukkan pie apel itu ke dalam oven untuk dipanggang. Dia baru-baru ini menerima hadiah dari mantannya dan sedang berpikir untuk mencari waktu yang tepat untuk berterima kasih padanya. Sebelum itu, sebuah kereta yang penuh dengan perabotan tiba-tiba muncul di depan toko. Melihat peralatan makan dan perabotan mahal di hadapannya, Aaron menjadi bingung. Kenapa? Dia tidak punya cukup uang untuk membeli semua barang ini. Tak lama kemudian, kebingungannya terjawab oleh sebuah surat. Pengantar barang menyerahkannya, dan dia pun tahu bahwa semua barang ini adalah hadiah dari mantannya. Dia tidak perlu mengirimiku begitu banyak barang. Sekarang setelah menjadi komandan ksatria, dia jadi boros sekali. Saat Aaron mengeluh, pie apel dengan aroma apel yang lembut dan warna yang cantik keluar dari oven. Tepat saat dia pergi ke ruang depan. Sebuah suara tiba-tiba mengejutkannya. Apa kau menganggapku pengemis? Dia tidak lagi peduli dengan makanan di tangannya, dan bergegas untuk melihat. Molly jatuh ke lantai. Nona Aaron, dia adalah orang yang kuceritakan padamu terakhir kali. Pada saat itu, pria itu masih berteriak. Mana pemilik tokonya? Bagaimana caramu melatih karyawanmu? Saya pemilik toko ini. Di mana pemilik tokonya? Bagaimana kau melatih timmu? Saya pemilik toko ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Anda begitu kasar? Meskipun Aaron sudah ada di hadapannya. Pria itu bukan hanya tidak menahan diri, tetapi malah menjadi lebih sombong. Jelas-jelas, saat membayar, dia memberikan 10 koin emas. Tetapi, staf toko mengatakan dia hanya memberikan 10 koin perak. Molly terlihat sangat dizalimi, mengatakan bahwa dia hanya menerima koin perak.
Pria itu jelas-jelas melihat kalau di toko hanya ada dua wanita dan berpikir mereka gampang diintimidasi. Jadi, dia terus datang untuk membuat masalah. Pada saat itu, seorang pelanggan yang tidak tahan lagi berkata kalau dia juga melihat koin perak. Pelanggan lain pun ikut angkat bicara. Kau memberikan koin perak. Setelah Aaron selesai bicara, sebuah kantong uang dilempar tepat ke wajahnya. Aku jelas-jelas membawa koin emas dan beberapa koin tembaga. Buka dan lihat saja sendiri Aaron sekarang seperti air tenang sebelum badai datang. Dia dengan anggun mengambil kantong uang yang jatuh dan hanya mengeluarkan beberapa koin tembaga dari dalamnya. Sementara pria itu masih terus mengoceh tanpa henti. Dia melemparkan semua koin tembaga di tangannya ke pria itu. Lalu tanpa memedulikan amarah dan rasa malunya, Aaron memarahinya. Kau sebaiknya kembali ke sekolah dan belajar matematika lagi. Mendengar itu, pria itu menjadi murka dan hendak menyerang Aaron. Tepat saat itu, gagang pedang menghantam pria itu dari belakang hingga membuatnya tersungkur. Wah, ini hampir jadi bencana kalau aku tidak datang memeriksanya. Apa yang akan kau lakukan? Orang ini jelas-jelas datang untuk membuat onar. Lama tidak bertemu, kakak ipar. Keduanya memang sudah lama tidak bertemu dan ingin melepas rindu. Tetapi rintihan pria di belakang mereka terdengar di waktu yang tidak tepat. Ini membuat Calus semakin kesal dan dia menginjak pria itu lebih keras. Orang ini sangat mengganggu di sini. Kakak ipar, perlu aku buat dia menghilang selamanya. Tapi Aaron segera mencegahnya. Karena tidak akan ada yang mau makan kue di toko tempat terjadinya pembunuhan. Mendengar hal itu, Calus menyuruh pria itu enyah. Setelah Aaron meminta maaf kepada para pelanggan di toko, dia berbalik untuk menanyakan pada Calus kenapa dia datang. Ternyata Calus mengetahui lokasi Aaron dari sebuah pesta sebelumnya. Jadi, dia datang untuk menemuinya. Aaron pun berterima kasih atas bantuannya. Tetapi, karena toko sedang ramai, Aaron menyarankan mereka pindah tempat untuk minum teh dan mengobrol. Tapi, melihat toko Aaron yang ramai pelanggan, Calus berkata kalau mampir saja sudah cukup dan dia tidak mau mengganggu bisnisnya. Lalu dia pergi begitu saja. Ini membuat Aaron bertanya-tanya, apa Calus benar-benar hanya datang untuk berkunjung? Tak lama kemudian, sebuah kereta kuda mewah berhenti di depan toko kue. Seorang pelayan turun dan ingin memesan kue tart dari Aaron untuk nona mudanya. Katrina, kue itu akan digunakan untuk pesta teh dalam 2 hari. Akan tetapi, Katrina secara khusus meminta Aaron untuk mengantarkannya sendiri. Ini membuat Aaron merasa kalau Katrina bukan sekadar ingin makan kue, tapi Aaron tidak punya alasan untuk takut atau menghindar. Jadi, dia dengan senang hati menerima permintaan itu. Beberapa hari kemudian, Aaron menyiapkan hidangan penutup yang sangat indah untuk pesta teh itu. Tepat saat dia sedang menatanya, sebuah sendok tiba-tiba muncul dan merusak semuanya. Ternyata, itu adalah Calus yang datang diam-diam lagi. Aaron merasa belakangan ini dia datang terlalu sering, dan selalu dengan alasan berkunjung. Tapi aku bukan lagi kakak iparnya, jadi dia mungkin tidak akan mendengarkan perkataanku. Calus kehilangan orang tuanya di usia yang sangat muda. Dan kemudian diadopsi oleh teman ayah kandungnya, sang putra mahkota. Namun, hanya 2 tahun kemudian, putra mahkota juga meninggal dunia secara mendadak karena penyakit. Melihat keadaannya yang menyedihkan, Kaisar memperlakukannya seperti cucu sendiri dengan penuh kasih sayang. Tumbuh di lingkungan seperti itulah yang membentuk kepribadian Calus yang sekarang. Ketika Aaron pertama kali memasuki istana, dia juga sangat terkejut dengan kepribadian Calus. Kakak ipar. Sedang apa? Kakak ipar, ayo main denganku. Kakak ipar, mau makan kue? Saat itu Aaron sudah kewalahan dengan banyak hal dan benar-benar tidak punya sisa tenaga. Tapi setelah mendengar itu, Calus tidak lagi mengganggunya. Dia malah diam-diam memperhatikan dari samping. Melihat Calus sudah tenang, Aaron pun memberinya isyarat agar dia boleh mendekat, memakan kue kering di atas meja, lalu kembali bekerja. Tapi Aaron masih sesekali meliriknya. Melihat penampilannya yang pendiam dan sopan, Aaron tersenyum dengan tulus. Setelah Aaron menikah dan masuk ke istana, etiket istana yang ketat dan tugas-tugas yang asing sebagai seorang duchess membuatnya kewalahan. Dan ada beberapa orang yang sengaja mencari-cari kesalahannya. Dalam kehidupan istana yang sulit, kedatangan pemuda yang ramah ini juga menjadi sedikit bantuan bagi Aaron. Setelah itu, meskipun dia sudah dewasa dan tidak pergi ke wilayahnya sendiri, mereka juga tidak punya kesempatan untuk bertemu lagi. Dia tidak menyangka Calus akan mencarinya sekarang. Aaron merasa bahwa melihatnya bekerja
pasti sangat membosankan baginya, dan menyarankannya untuk pergi ke tempat lain. Tanpa diduga, Charles sudah bosan dengan kehidupan di ibu kota. Isinya hanya pesta dan pesta dansa setiap hari. Tempat ini 100 kali lebih menyenangkan karena tidak ada yang mengganggunya di sini. Aaron juga terhibur dengan kata-katanya yang kekanak-kanakan. Lalu, Charles mengajak Aaron untuk mengunjungi wilayahnya bersama. Tapi, Aaron terlalu sibuk dengan tokonya untuk pergi dan perlu mempersiapkan untuk bisnis keesokan harinya. Ngomong-ngomong, jika kamu ingin makan sesuatu, kamu bisa mengambil kue kering dari lemari. Tapi, kue kering. Dia tidak tahu kalau pria itu sudah melewati usia untuk menyukai kue kering. Namun, Aaron hidup lebih baik dari yang dia bayangkan. Sebelumnya, dia bahkan tidak bisa berkata tidak. Dan ini adalah pertama kalinya dia melihatnya berdebat dengan seseorang, tanpa diduga. Selama hari-hari mereka tidak bertemu, Aaron benar-benar banyak berubah. Tak lama kemudian, Aaron menyiapkan kue untuk keesokan harinya. Dan Molly juga menyiapkan model untuk dipajang. Model-model itu terlihat persis seperti aslinya. Setelah menyiapkan semuanya, Aaron berencana pergi ke Jalan Bayard untuk membeli beberapa bahan. Besok, dia akan mulai menyiapkan kue untuk pesta. Teh Katrina, Molly ingin pergi berbelanja menggantikan Aaron, tapi Aaron ingin memilih bahan-bahannya sendiri. Jadi dia menolak tawaran baik Molly. Sementara itu, setelah dia pergi, sebuah kereta kuda mewah bergerak mendekat. Leonard tampak dipenuhi dengan kemurungan. Di dalam, setelah perselisihannya dengan Kaisar, tidak peduli jam berapapun, dia pergi menemui Kaisar. Dia selalu dihalangi di pintu. Menyatakan bahwa Kaisar hanya akan setuju untuk bertemu saat Aaron kembali. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, dia segera tiba di tempat Aaron. Dia benar-benar membuka toko roti. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Awalnya, dia pikir Aaron hanya berbicara santai saja. Ketika dia masuk ke toko dan melihat kue-kue yang indah itu, dia bertanya-tanya lagi, apakah Aaron benar-benar yang membuatnya? Kalau dipikir-pikir, sebelum pernikahan, Aaron sepertinya pernah menjual makanan penutup. Rumor itu dia dengar dari Selena. Pada hari ulang tahun Aaron, dia menerima adonan pie sebagai hadiah. Jadi ada desas-desus bahwa Aaron, karena masalah utang, pernah menjual makanan penutup di jalanan. Selena mengejek betapa miskinnya Aaron sampai harus menjual makanan penutup di jalan. Melihat kue-kue indah di depannya, dia semakin merasa bahwa rumor itu benar. Namun, karena Leonard tidak pernah memperhatikan urusannya, dia tidak tahu apa-apa tentang Aaron. Tepat pada saat itu, pintu terbuka. Molly terkejut dengan kemunculan sang Duke di toko, dan segera membungkuk dengan hormat. Leonard yang bingung pun bertanya di mana Aaron. Jika Nona Aaron tahu bahwa Duke datang, dia pasti akan kesal. Jadi dia mengatakan bahwa Nona Aaron sedang pergi untuk membeli bahan-bahan, dan tidak akan kembali dalam waktu dekat. Anda sebaiknya kembali di lain hari. Tapi, tanpa diduga, Leonard memilih untuk menunggu kepulangan Aaron. Di sisi lain, Aaron selesai membeli bahan-bahan dan bersiap untuk kembali. Langit yang mulai gelap juga membuatnya sedikit takut. Dia selalu merasa jalannya agak menakutkan. Tapi, indera keenamnya memang benar. Sejak saat dia pergi setelah membeli bahan-bahan, seseorang sedang mengikutinya. Apakah orang ini jahat? Memikirkan hal itu, Aaron mulai berlari. Tapi orang berpakaian hitam itu juga langsung bereaksi, mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Tapi Aaron tidak tinggal diam. Dia berbalik dan memukul pria itu dengan tasnya. Ya, dia berhasil mengulur sedikit waktu. Sementara orang berpakaian hitam itu menyipitkan matanya. Aaron kembali berlari sekuat tenaga. Tapi tidak bisa jauh karena gaunnya sangat menghalangi. Dia menginjak gaunnya sendiri, yang membuatnya jatuh ke tanah. Hal ini membuat orang berpakaian hitam yang sudah sadar itu berhasil menyusulnya. Saat Aaron melihatnya mengeluarkan sebilah pisau dari balik bajunya, dia ingin menukar semua hartanya demi keselamatannya. Tapi tak disangka, orang berpakaian hitam itu sama sekali tidak berniat untuk goyah, dan mengatakan bahwa dia hanya menjalankan perintah. Setelah itu, dia mengayunkan pisau di tangannya. Pada saat itu, Aaron seperti domba yang pasrah menunggu disembelih. Hanya bisa diam pasrah menunggu apa yang akan terjadi. Terdengar suara dentingan tajam. Tapi apa yang dia takutkan tidak terjadi seperti perkiraannya. Setelah menunggu beberapa saat, dia memberanikan diri membuka matanya. Apa yang muncul di hadapannya adalah mata penuh kengerian dari si pria berpakaian hitam. Kemudian, saat sebilah pedang ditarik keluar, pria itu pun jatuh tersungkur di hadapan Aaron. "Kau baik-baik saja?"
Kalimat itu bergema di telinga Aaron bagaikan melodi dari surga. Sosok yang berbicara tidak lain adalah Grand Duke Kailas. Aaron tidak menyangka Kailas akan muncul di sana pada saat itu. Bisa berdiri ya. Dia mengulurkan tangannya. Aaron, dengan keras kepala, mengatakan bahwa dia bisa berdiri sendiri. Tapi ternyata tidak bisa, karena kakinya lemas tak bertenaga. Melihat tingkah keras kepalanya, Kailas hanya bisa menghela napas. Lalu, dia berkata, permisi kepada Aaron dan mendekatinya, melingkarkan lengannya di pinggang wanita itu, dan dengan sedikit tenaga, mengangkat Aaron dengan mudah. Kau tidak terluka, kan? Kata-kata lembut itu membuat Aaron merona, dan dengan cepat berkata, terima kasih, aku baik-baik saja. Setelah beberapa saat, Kailas bertanya pada Aaron, apakah dia mengenali orang itu? Setelah berpikir sejenak, dia tidak bisa mengingat siapa orang itu. Kailas menyimpulkan bahwa orang itu hanyalah perampok biasa. Tapi Aaron tidak berpikir demikian. Karena tujuan pria berpakaian hitam itu bukanlah uang, melainkan nyawanya. Dan juga apa yang dia katakan sebelum menyerang. Aku hanya menjalankan perintah. Tapi dia tidak tahu siapa dalang di balik semua ini. Siapa yang ingin menyakiti seorang Duchess yang telah dituduh berselingkuh lalu diceraikan. Sebelum dia selesai berpikir, Kailas menyarankannya untuk kembali ke toko dan beristirahat. Setelah mengatakan bahwa jalanan ini terlalu berbahaya, dia mengulurkan tangannya untuk mengantarnya pulang. Aku bisa jalan sendiri. Kita tidak perlu bergandengan tangan. Kailas tidak mundur mendengar penolakannya. Jadi dia berkata, kalau Aaron juga boleh memegang lengannya. Melihat Aaron tidak bergerak, dia hanya bisa menghela napas dan akhirnya berjalan di sampingnya menyusuri jalanan yang gelap. Tapi kemunculan Kailas yang tiba-tiba, ternyata ada alasannya. Dia khawatir karena Aaron tidak kunjung kembali setelah sekian lama. Dia bertanya pada Molly dan langsung pergi mencarinya. Hingga akhirnya muncul tepat pada saat bahaya mengancam. Jika bukan karena pertolongan Kailas, Aaron tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Setelah Kailas menerima ucapan terima kasih dari Aaron, dia langsung bertanya, apakah dia boleh sering-sering datang ke tokonya untuk makan kue? Tentu saja, selama kau mau datang, kau boleh datang kapan saja kini, sambil menatap wajah cantik Aaron, agar tidak ketahuan menatapnya. Kailas memalingkan wajah dan berkata pada Aaron, jangan datang ke tempat berbahaya seperti ini sendirian lagi. Di masa depan, kamu bisa mempekerjakan orang untuk melakukan suruhan. Aaron juga menyadari bahwa Kalus mengkhawatirkan keselamatannya. Pada saat mereka pertama kali bertemu, dia masih seorang pemuda dan sekarang telah tumbuh menjadi seorang pria dewasa. Dan dia sepertinya telah benar-benar berubah menjadi orang lain. Tak lama, mereka kembali ke toko roti dan Aaron berencana untuk membalas budi atas kebaikan yang telah menyelamatkan nyawanya nanti. Tetapi pintu tiba-tiba terbuka pada saat itu, membuat keduanya tanpa sadar menolehkan kepala. Kalus, kenapa kamu bersama Aaron selarut ini? Aaron menyela, mengatakan bahwa mereka sudah bercerai dan bukan lagi suami istri. Dia pun bertanya-tanya, kenapa Adipati Leonard ada di tokonya? Apakah Anda menungguku? Karena itu, Leonard mencoba menutupi rasa malunya dengan balik bertanya, kenapa mereka kembali bersama? Mendengar ini, Aaron terdiam, karena dia tidak punya kewajiban untuk menjawab, dengan siapa aku bersama dan apa yang kulakukan bukan urusanmu. Sang adipati tidak pernah menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Kalus sudah lama tidak melihat sang adipati dengan ekspresi tersebut. Jadi, dia tidak bisa menahan tawa dan mengatakan bahwa Aaron diserang oleh para bandit. Sangat berbahaya baginya untuk sendirian di malam hari. Jadi, aku mengantarnya kembali. Mendengar hal itu, sikap sang adipati berubah total. Betapa dia mengkhawatirkan keselamatan Aaron. Namun, dia tidak menunjukkan perubahan batin apapun atas kekhawatiran Leonard. Tetapi, tetap saja, demi kesopanan, dia mengundang Leonard untuk tinggal sebentar di toko, karena harga dirinya tidak tahan dengan sikap tidak hormat seperti itu. Dia memanggil Kalus untuk pergi bersamanya. Saat hendak pergi, pada saat itu, Kalus menatap dengan terkejut. Setelah memandang sejenak, dia berkata, kakak ipar, aku akan kembali besok. Aaron juga menyambut Kalus dengan hangat. Kalus kemudian menghentikan Leonard yang hendak pergi, sambil berkata, orang yang menyerang kakak ipar sepertinya bukan bandit biasa. Tubuh orang itu ada di gang Jalan Bard. Kamu harus menyelidikinya secara mendalam. Ya, lebih baik awasi wanita di sisimu itu.
Sedikit yang dia tahu bahwa Leonard sedang memikirkan hal lain, karena adik laki-lakinya tadinya tinggal dengan patuh di wilayahnya sendiri, tetapi sekarang keluar untuk membuat masalah. Dia takut bahwa Kailas sudah mengetahui bahwa dia juga memiliki darah kerajaan. 15 tahun yang lalu, di istana kerajaan, Kailas saat itu baru berusia 9 tahun, sementara Leonard baru berusia 14 tahun. Hubungan mereka sangat baik saat itu. Sebelum ini, Leonard tidak khawatir tentang Kalus akan memengaruhi taktanya di masa depan, karena dia memiliki darah kerajaan, hingga kemunculan surat itu yang mengubah seluruh pemikiran Leonard. Nama di surat itu adalah Tara, ibu kandung Calus, tetapi tulisan tangannya adalah tulisan ayahnya sendiri. Ternyata, sebelum Tara menikah, keduanya sudah saling kenal dan menjaga hubungan sejak lama, yang membuat Leonard yakin bahwa mereka adalah sepasang kekasih. Tetapi kemudian, saat berpikir bahwa Tara sudah hamil sebelum menikah dan anaknya lahir prematur, Leonard tiba-tiba merasa tertipu, menyadari bahwa Kailas benar-benar bisa jadi saudaranya. Pada saat itu, Leonard pun keluar dari ingatannya, memasuki kereta kuda. Dia menginstruksikan pelayannya untuk menyelidiki informasi tentang orang yang mencoba membunuh Aaron hari ini, Calus. Meskipun aku tidak tahu kebenaran apa yang telah kamu temukan, aku tidak akan pernah membiarkanmu mengambil apapun dariku. Tidak peduli apapun itu. Sementara itu, Aaron merasa tertekan karena kehilangan bahan-bahan yang telah dibelinya. Hanya tersisa beberapa bahan biasa di toko. Jika pengiriman tertunda karena hal ini, reputasi toko pasti akan terpengaruh. Selanjutnya, dia berpikir apakah harus mengambil kue lain. Tepat saat dia membuka pintu untuk pergi ke aula utama, matanya dipenuhi dengan kejutan. Pada hari minum teh, semua orang berdiskusi apakah Aaron benar-benar tahu cara membuat kue. Kudengar dia membuka toko untuk mengadakan pertemuan rahasia dengan orang lain. Kapten malam itu, seseorang di dekatnya langsung menyela. Kamu tidak boleh mengatakan itu di depan Katrina, karena Nona Katrina sangat mengagumi Kapten NS. Tepat pada saat itu, seorang pelayan mengumumkan bahwa Nona Aaron telah tiba.